Tes, tes. Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Detektif D. Film yang menceritakan sebuah kasus misterius dan penuh aksi perkelahian, dibintangi oleh aktor yang kalian pasti kenal tentunya, yaitu Andy Lau. Tak usah berlama-lama, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan besar Cina yang setelah kaisarnya meninggal, maka digantikanlah sang istri atau ibu suri untuk memimpin sementara di kerajaan tersebut. Dan setelah 7 tahun memimpin, kini tiba saatnya beliau akan dinobatkan sebagai seorang kaisar wanita pertama yang memimpin kerajaan terbesar di Cina pada masanya itu. Dan inilah Detektif D dan Api Bayangan. Terlihat seseorang dari luar negeri yang akan berkunjung ke kerajaan yang mana tujuannya ke sana untuk melihat sebuah proyek patung wanita raksasa milik Ibu Suri. Dengan ditemani Pak Mandor proyek yang bernama Pak Jia menjelaskan secara detail motor. Dengan ditemani Pak Mandor proyek yang bernama Pak Jia menjelaskan secara detail betapa megah dan kokohnya patung raksasa ini. Bahkan jika ada gempa, badai, lesus, puting beliung, angin ribut, dan kejadian alam lainnya, tidak akan bisa menggoyahkan patung tersebut. Dan ini adalah asisten proyeknya yang bernama Seto, mengatakan kepada Pak Jia untuk segera mengembalikan bendera atau jimat yang dicopotnya pada tempo hari, karena dianggap petaka jika memindahkan sembarangan. Dan betapa terkejutnya tiba-tiba saat itu Pak Jia hangus terbakar dengan sendirinya, sehingga membuat dia mati di tempat saat itu juga. Karena kematian Pak Jia, akhirnya dilakukanlah penyelidikan yang mana di situ ada 2 penyelidik yang bernama Dong Lai dan Kue. Kita panggil saja Edi dan Eko ya, biar mudah saya menyebutnya. Hangel mencah. Dari penyelidikan tersebut, akhirnya Edi mencurigai sang asisten proyek yang gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Lantas ditanyailah sang asisten dengan cara kasar hingga dia berkata bahwa Pak Jia meninggal karena dikutuk oleh langit karena mencopot jimat sembarangan. Eko yang tak percaya dengan perkataannya langsung mencopot beberapa jimat sambil mengumpat seenak jidatnya tanpa menghiraukan kutukan langit yang dikatakan si Seto. Hingga pada saat dia pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba tubuhnya terbakar dengan sendirinya persis seperti kematiannya Pak Jia kemarin. Nah, goblok. Singkat cerita, malam pun tiba. Ibu Suri yang mulai resah dengan kasus kematian misterius yang kemungkinan bisa mengganggu penobatannya langsung memerintahkan asisten kepercayaannya yang bernama Jin Er. Ini wajah cantiknya. Aduh, ayu nih, Rek. Untuk membebaskan seorang detektif handal yang telah dikurung selama 8 tahun dan menemani mencari siapa dalang dari semua ini. Jin Er pun langsung bergegas menuju tempat di mana sang detektif di penjara. Sesampainya di sana, ternyata sang detektif sedang bertarung dengan pendekar misterius yang diduga adalah pemberontak. Dan ini adalah tokoh utama kita yang bernama Detektif D.
Di hadapan Ibu Suri terlihat sang detektif diperintahkan untuk menyelidiki kasus kematian misterius yang baru-baru ini terjadi dan harus segera terpecahkan sebelum penobatannya menjadi kaisar. Lantas diberikanlah sebuah tanda pengenal khusus dari Ibu Suri yang mana jika seseorang membawa tanda itu, maka tak ada seorang pun yang berani mengganggunya, 这是 kecuali 当 setan. 年从你身上拔下的焚尸案，协同大理寺全。 Dengan ditemani Jin dan Eddie, akhirnya dimulailah penyelidikan ke tempat di mana awal mula kematian itu berasal, yaitu di patung raksasa. Dan ternyata sang asisten proyek alias si Seto adalah teman lama detektif D, yang mana saat itu Seto mengatakan bahwa kemungkinan kematian kemarin secara logika disebabkan oleh sejenis hewan beracun yang dahulu kala pernah ada, yaitu kura-kura api. Yang dimana jika seorang menyentuh hewan ini pasti akan mati terbakar jika terkena sinar matahari. 是眼金龟的记载，我在问你话，遇到阳光就会自燃。你们全都退下。 Lantas, kemanakah sang detektif mencari petunjuk tentang hewan ini? Seto pun mengatakan untuk menanyai seorang dokter yang bernama Wang, yang sekarang dia berada di sebuah tempat berbahaya yang disebut Pasar Bayangan. 鬼市又是什么？ 驴吗？地底造成了牛鬼蛇神们做黑市买卖的。 Akhirnya Di dan dua kawannya pergi ke Pasar Bayangan untuk menemui Dr. Wang, dan di tempat itu Jin dan Eddie sedikit merinding dengan keadaan sekitarnya yang memang tempatnya sangat mengerikan. Dan saat akan menanyai sang dokter, tiba-tiba terlihat sebuah lonceng besar yang akan jatuh tepat di atas mereka. Dengan sigap Di menyelamatkan diri dengan membawa sang dokter, namun datang seseorang yang memakai jubah merah misterius hendak membunuh mereka, dan akhirnya perkelahian pun tak terelakkan. Di dan sang dokter berhasil menyelamatkan diri sampai ke sebuah gedung tak terpakai dan mendapatkan sebuah fakta menarik dari sang dokter, bahwa sebenarnya kura-kura api ternyata selama ini berada di sebuah biara yang ditinggali seorang pendeta sakti, yang biara tersebut adalah milik dari sang Ibu Suri. Lantas, siapakah pelaku dari kasus api bayangan ini? Masa sang Ibu Suri? Masa dia yang berbuat sendiri dan mencari tahu sendiri? Lalu dianggap apa? Aneh kan? Lanjut. 把你的针拔出来吧。爸，那东西哪儿有？若能破此案，没有。那你当年在哪里养的金龟？没有天后谕旨，擅闯者杀无赦。 Pada saat akan pulang, Di yang ditemani Eddie dihadang oleh seseorang dan gerombolannya yang ternyata adalah pangeran dari kekaisaran yang tak suka dengan rezim Ibu Suri. Dan pada saat itu Di diberi sebuah senjata tongkat yang dimana tongkat itu adalah milik Di yang dulu diberikan sang mendiang kaisar. Dan jika seorang penegak hukum memiliki tongkat ini, maka dia bisa memvonis siapapun atas kejahatannya dan tak boleh menolak, bahkan kaisar pun harus patuh pada pemegang tongkat ini. 我关心的是，值此简，只言见真。 Malamnya, seperti kata Dr. Wang, Di dengan bernyali besar pergi ke tempat biara yang dimaksud, yang padahal sangat dilarang seorang pun untuk pergi ke sana, namun demi penyelidikan, Di nekat ke sana. Di sisi lain, Eddie yang mencari fakta lain pergi ke rumah Pak Jia, dan di sana Eddie menemukan sebuah bukti ketika dia memeriksa kertas-kertas desain proyek Pak Jia. Lalu dia pergi dengan menggunakan kuda, dan tiba-tiba dia dikejar dan dihadang pendekar pemberontak, dan perkelahian pun tak terelakkan. Namun naasnya Eddie yang melawan begitu banyak orang harus tertangkap jaring yang terbuat dari rantai. Lalu ia dibawa pergi oleh pendekar pemberontak. Mohon maaf sebesar-besarnya, dikarenakan ada hajatan di rumah Pak RT,
Jadi videonya saya lanjut besok ya. Ini sudah capek saya, sudah bleret. Ya sudah ya, saya mau ganti sarung. Ini darurat banget ini. Mohon maaf. Bye ya. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat. Kalau tidak sehat, siapa yang menonton video saya? Monet aja belum. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, kap.